pameran sketsa yang cukup saya rasa cukup spektakuler ya, di mana sketsa yang atau drawing yang sekarang sudah terdisplay di Balai Budaya ini adalah sketsa atau drawing dari tahun 80-an hingga 94 ya, tahun 94 hingga 2022. Dan ada juga yang sketsa secara spontanitas dibuat ketika mendisplay. Ketika beliau berkarya di tengah kesibukannya sebagai seorang jenderal polisi, dia juga seorang profesor, dan ya kita tahu ya betapa sibuknya seorang beliau Bapak Krisnanda mampu berekspresi melalui garis ya, sketsa. Secara total memang displaynya pun kita serahkan keseluruhnya kepada perupa. Ngeruwet Ngudari Mumet ini sebenarnya dari sudut pandang mana nih Mas Aisul bisa membuat wacana? Silakan Mas Aisul. Oke, terima kasih Mas Joko Kis. Menarik ya pamerannya Pak Kris kali ini ya. Dengan juluk pameran Ngruwet Ngudari Mumet, kosakata atau frasa dalam bahasa Jawa yang menurut saya memiliki kedalaman arti bahwa tidak sekedar menggores garis-garis di atas tafril bidang panjang dan lebar sebuah keluasan kertas, tetapi di situ ada sebuah filosofi kehidupan. Memang Ngruwet Ngudari Mumet sendiri ketika digali akar katanya, ngruwet berasal dari kata dasar ruwet yang di dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang kacau, rumit dan seterusnya. Kemudian Ngudari Mumet bisa dikatakan bahwa dengan berkesenian atau dalam hal ini berseni rupa, sketsa, dapat dijadikan sebuah afirmasi bahwa bisa memberikan sebuah jalan keluar bagaimana keruwetan itu bisa diekspresikan dan melahirkan karya-karya yang bersifat kultural. Itu Mas, sementara Mas. Jadi dari kata Ngruwet Ngudari Mumet itu dulu dari saya. Baik, ya memang itu kan kalimat Jawa ya, Ngruwet Ngudari Mumet. Jadi memang ngeruwet itu berarti sebenarnya bukan untuk mencari keruwetan. Dan karya-karyanya juga memang sebenarnya bukan mencari persoalan yang sifatnya diruwet-ruwetkan ya. Tetapi memang di dalam karya-karya yang sudah terdisplay sekian banyak ini, yang tadinya kita rencanakan hanya 500 karya, tapi ketika kita bebaskan perupa untuk berekspresi melalui display karyanya sendiri, ternyata karya itu menjadi 1000 lebih ya, mungkin 1500-an ini, karena kita sudah tidak mampu menghitung. Bahkan di karya 1500 ini ada beberapa karya yang on the spot dibuat spontanitas di tengah ketika kita mendisplay. Wah, saya juga kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada media yang kosong, lalu ada spidol dan ya namanya perupa namanya perupa. Beliau Pak CDL ini memang tidak bisa melihat media kertas kosong gitu. Jadi ya seperti yang saya tuliskan di catatan kuratorial itu, memang di tengah kesibukannya Bapak CDL ini, beliau selalu mencoret-coret kertas. Kadang-kadang kertas itu bekas kertas mungkin catatan atau tulisan-tulisan print out. Ketika
bertugas. Atau juga mungkin kadang ada gambarnya gitu, ada gambarnya lalu direspon sedemikian rupa, ya terkesan semaunya, seenaknya, seketemunya gitu. Akan tetapi, nah ini tentunya ini menjadi inspirasi kita semua bahwa seni itu, ini kata beliau Pak CDL sendiri bahwa seni itu semlempit katanya, semlempit. Jadi maksudnya memang seni itu ada di mana-mana, dan di mana saja kita bisa melakukan. Seperti itu ya Mas Aisul. Nah, Mas Aisul, ini saya mau tanya sedikit lagi nih mengenai ngeruwet ngudari mumet. Itu kan dari wacana yang kita obrolkan untuk pasca kita mengkuratori ini kan kita tidak menciptakan suatu keruwetan sebenarnya. Akan tetapi ini kan pekerjaan atau praktek-praktek seni rupa yang dikerjakan oleh beliau Bapak Krisnanda ini kan katakanlah sebuah katarsis ya, katarsis seorang untuk di tengah kesibukan untuk sebagai pelepasan. Nah, menurut Mas Aisul ada kesepakatan apa nih antara perupa dan di tengah kesibukannya lalu menciptakan karya sebagai pelepasan, Mas Aisul? Monggo. Oke, Mas. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Mas Joko Kisworo bahwa karya-karya sketsa dari seniman Krisnanda ini adalah merupakan sebuah katarsis dari kejumutan hidupnya dia secara pribadi, karena ya memang kesibukan dan waktunya itu sangat padat sekali ya. Padat sekali. Jadi harus di manage dengan bagus, tetapi juga harus ada sebuah katarsis untuk sebuah kanal supaya hidup itu sendiri menjadi harmoni atau seimbang sesuai dengan filosofi Jawa itu sendiri, bahwa kehidupan itu harus seimbang antara hubungan manusia dengan manusia, terutama manusia dengan Tuhannya, dengan Sang Cipta, dengan lingkungan alam semesta, bahwa memang diperlukan sebuah katarsis untuk sebuah keseimbangan. Tetapi begini Mas, secara pribadi saya melihat katarsisnya Profesor CDL ini justru dari kata ruwet itu sendiri, yang memang di dalam tradisi Jawa itu sesuatu yang ruwet. Dalam kebudayaan Jawa itu harus dibuat suatu peringatan atau sebuah ruwat ya. Ruwatan atau ruwat, yaitu sebuah tradisi dalam kebudayaan Jawa untuk menghilangkan angkara murka, kesedihan-kesedihan dan hal-hal yang tidak baik, sehingga bisa terlepas dari itu semua, baik secara pribadi, entitas kecil maupun sebagai masyarakat luas. Dalam hal ini adalah sebuah bangsa, karena apapun juga ya, sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini adalah keangkara murkaan dan hal-hal yang tidak bagus itu masih nyata di depan mata kita. Maka dengan peristiwa kultural ini, yaitu pameran sketsa, mungkin judulnya sebagian dirubah ya, bukan 500 sketsa lagi Mas, tetapi 1.500 sketsa ya, karena memang kenyataannya kan sekitar 1.500 sketsa gitu. Jadi peristiwa kultural ini menjadi sebuah ruatan secara perayaan masa kini, sehingga hal-hal yang kurang baik yang ada di dalam masyarakat kita ini pelan-pelan terjernihkan oleh gaung bening yang disuarakan oleh kesaktian yang ada di dalam karya-karya seni sketsanya Pak CDL ini. Jadi apapun juga peristiwa kultural ini memberikan kejernihan, memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat luas, kepada bangsa ini, sehingga ke depan dengan ruatan masa kini atau zaman now, ini bentuknya adalah kultural pameran ya, maka bangsa ini menjadi semakin memiliki martabat yang tinggi ya, sebagai bangsa yang berperadaban juga nilai-nilai keberadabannya itu semakin tinggi. Artinya
nilai-nilai sebagai manusia yang memiliki peradaban tinggi itu memang sudah ada pada tiap pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Itu harapan dari peristiwa kultural ini, Mas. Jadi katarsis itu menujunya kepada ruatan perayaan secara masa kini, yaitu peristiwa kultural. Ya, saya juga sepakat memang ini praktek-praktek seperti ini memang peristiwa kultural dan peristiwa kebudayaan di masyarakat, apalagi masyarakat urban kita nih ya. Peristiwa kebudayaan di masyarakat urban. Ya, saya sepakat sekali. Jadi sebuah katarsis atau katakanlah pemurnian pemurnian jiwa, pemurnian diri di tengah kesibukan pekerjaan di masyarakat urban ini kan adalah pekerjaan yang terus menerus ya, seperti dikejar waktu yang kita nggak tahu sampai kapan putusnya. Dan praktek-praktek seni rupa mencoret-coret atau ngeruwet katakanlah ini yang sekarang display ini kan menjadi sebuah praktek katarsis ya. Praktek katarsis seseorang sebenarnya ini menginspirasi banyak orang ya. Tidak juga harus oleh seorang perupa sebenarnya praktek katarsis itu. Dengan siapa saja bisa melaksanakan itu. Hanya saja memang perlu perlu mentor ya, bahwa sebuah katarsis adalah sebuah pelepasan di tengah kesibukan seseorang atau taruhlah kesibukan pekerjaan yang terus-menerus tidak berhenti di dalam kehidupan metropolitan yang katakanlah nggak jelas ya, kita dikejar waktu kapan berhentinya. Ini cukup menarik ya, bisa menginspirasi banyak orang nih ketika kita bisa memamerkan karya-karya seperti ini. Ini sangat menarik, Mas Joko Kisworo. Bagaimana penataan displaynya yang sangat bersifat egaliter ya. Tidak formal, rapi sekali, tetapi menunjukkan suatu kebebasan senimannya itu sendiri, bagaimana menata keindahan. Karena keindahan itu kan juga tidak melulu pada nilai-nilai keindahan yang secara standar disepakati bersama. Seniman sendiri kan memiliki sebuah standar secara pribadi bahwa keindahan ini yang indah ini. Ya, menurut saya ya udah tepat. Prof JDL ini mendisplay karyanya seperti ini karena jiwanya ya memang di sini. Seorang akademikus, seorang pemangku kepentingan yang cukup tinggi, tetapi sifat-sifatnya sangat egaliter. Dia memajang karya-karyanya juga memberikan suatu interaksi tersendiri kepada audiens yang datang. Kita merasakan sebuah kedekatan pada karya-karyanya karena bisa dipegang, bisa dilihat, dan ada kebebasan semau guenya untuk menata dan lain-lainnya. Dan yang menarik lagi adalah disiapkan satu booth di depan untuk memberikan sebuah kesempatan kepada audiens untuk saling memberikan interaksi ya. Jadi nilai-nilai interaktif masyarakat seni atau audiens yang datang itu sudah dipersiapkan oleh Prof JDL dan timnya, sehingga nanti membuat atau melahirkan atau bisa memberikan suatu pencerahan bahwa masyarakat itu juga terlibat dalam sebuah peristiwa kebudayaan atau peristiwa yang bersifat kultural. Jadi masyarakat sangat penting buat kesenian dan seniman. Itu, Mas. Ya, mungkin saya ingin memanggil Pak Sahnagra ini. Baik, Pak Sahnagra. Pameran ini kan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ya Pak Sahnagra mengenai ngeruwet ngudari mumet ini. Nah, mungkin dari Pak Sahnagra sebagai penanggung jawab Balai Budaya yang cukup kuat ini, dan sampai Bapak Krisnanda ini memamerkan karya skate dari tahun sekitar 90 ya sampai 2002 ini. Mungkin dari sudut pandang Pak Sahnagra, mungkin dari pengalamannya akan terciptanya sebuah pameran ini, mungkin Pak Sahnagra memberi satu pandangan, Pak. Monggo silakan. Kalau pameran seperti ini kan penting ya gitu loh. Berkali-kali saya selalu bilang bahwa
kegilaan seniman itu harus dimunculkan gitu loh. Kegilaan Ya, dalam tanda kutip nih ya, kayaknya. Ya. kegilaan tanda petik itu ya harus dimunculkan. Nah, ini Balai Budaya ini tempatnya gitu loh. Jadi di sini adalah tempat yang namanya kebebasan seniman. Jadi kebebasan seniman tuh bisa terbangun itu di sini gitu. Nah, inilah saya kira yang harus dicermati oleh kawan-kawan, oleh teman-teman seniman ini, bahwa Balai Budaya ini tempat kita berekspresi secara kreatif itu bebas sekali ya di sini, di Balai Budaya gitu. Nah, kita sekarang kan sudah sulit menemukan tempat-tempat yang bebas seperti ini. Semua sudah rapi, sudah bagus ya, sudah bersih, enggak ada kesalahan apa-apa. Semua sekarang dibikin bersih. Tapi kita di Balai Budaya tetap kebebasan yang kita bangun ya. Ya, jadi kita lihat sekarang bagaimana Pak Krisnanda masang gambar-gambar, bagaimana semua. Di tempat lain juga ada yang seperti ini, tetapi kan agak berbeda gitu loh. Tidak sebebas ini. Ya, ini kan terasa kebebasannya ya dari bentuk gedungnya, semua ini memberi banyak kemungkinan kepada kita gitu ya. Nah, inilah saya kira yang harus kita cermati sama-sama, dan kami pengurus Balai Budaya itu pengen sekali semua kawan-kawan itu sering-sering datang ke Balai Budaya gitu ya. Ini saya kira yang harus kita bangun gitu ya. Selamat datang Pak Sri Warso Wahono. Pak Sri sehat selalu. Selamat malam ya. Pak Sri Selamat sudah malam. hadir, Ya. monggo. Ya. Oke, kita mulai. Ya, baik. Ya. Kebetulan Pak Sri Warso sudah hadir, monggo Pak Sri. Bapak Sri Warso Wahono sudah hadir. Seniman senior kita. Oke, Pak Warso ini nanti yang akan membuka pameran Ngeruwet Ngudari Mumet oleh beliau Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Jadi pameran sketsa ini Pak Sri ini sudah di display sedemikian rupa ya, didisplay oleh senimannya sendiri. Didisplay oleh senimannya sendiri, Bapak Krisnanda Dwi Laksana, Pak Krisnanda. Ya. Jadi yang karyanya tadi itu 500 sket, ini jadi berkembang menjadi 1.500 sket. Nah, ini mungkin pameran Ngeruwet Ngudari Mumet ini mungkin kita minta sepatah kata dari Pak Sri Warso, dan sekaligus nanti akan membuka pameran ini, Pak. Oke, monggo. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat mendapat kehormatan diparengke atau diizinkan untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan Bapak semua. Nah, Pak Kris mana Pak Kris? Pak Kris nih. Ya, Pak Kris. Monggo Pak Kris. Iya. Pameran malam hari ini nampaknya sebuah keistimewaan. Kenapa? Karena situasinya belum memberi kenyamanan untuk kita saling berjumpa, berseloroh, dan bercengkerama dengan nyaman. Tetapi Pak Kris ini luar biasa karena menerobos situasi yang sebetulnya belum memberi kemungkinan kita bisa nyaman berdialog. Luar biasa, dan sekali lagi kita hormat, bertepuk tangan kepada Pak. Nah, satu tekad yang luar biasa
jika kita memang harus menebang situasi yang tidak memungkinkan seperti sekarang menjadi kemungkinan yang luar biasa bagi para seniman. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak. Maka sekali lagi secara pendek saja saya memberi hormat kepada Pak Kris, kepada seluruh petugas yang membantu beliau, dan event ini sendiri khususnya kepada Balai Budaya yang menyiapkan tempat ini untuk sebuah kegiatan yang bersifat budaya. Pak Sahnagra, matur nuwun karena Anda memberi peluang sehingga para seniman bisa datang dan beranjang sana secara budaya malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Sriwarso. Dengan sambutan Pak Sriwarso ini, maka Pak Sriwarso berkenan juga sekaligus membuka pameran ini. Ini ada karangan bunga yang harus dikalungkan Pak Kris. Ya. Ini sebuah simbol sepertinya, sebuah simbol ya, di mana seseorang perupa dengan begitu sibuknya tapi masih menyempatkan waktunya untuk berkreasi ya, berkarya dan dipamerkan sedemikian rupa. Jadi memang ini menjadi sebuah kita seniman jadi ini loh, kita iri Pak. Kita seniman yang waktunya begitu banyak tidak sedemikian rupa ya, karyanya sampai ribuan dipamerkan di sebuah satu galeri gitu. Dan beliau Bapak Krisnanda ini di tengah kesibukannya, beliau adalah seorang direktur keamanan keselamatan di Korlantas, seorang profesor, seorang jenderal ya. Di tengah kesibukannya yang sedemikian chaosnya, mampu menciptakan, mungkin para hadirin yang bisa lihat sendiri di sini sedemikian rupa. Tentunya ini akan menginspirasi banyak orang ya, menginspirasi kami juga sebagai seniman, juga menginspirasi masyarakat luas bahwa seni itu bisa kita ciptakan di mana saja. Walaupun tadi juga sudah kita obrolin bahwa seni yang ada di sini atau yang diciptakan Pak CDL ini adalah sebuah katarsis diri atau sebuah pemurnian diri, pembersihan diri di tengah kesibukan yang sedemikian rupa. Ya, saya rasa ini saya juga sepakat memang ya, karena memang ya yang namanya kesibukan pekerjaan setiap hari itu yang tidak ada henti tentunya membutuhkan sebuah pelepasan seperti itu kayaknya Pak Sri. Apa Pak Sri mungkin ada mau menyampaikan lagi sesuatu? Kepada teman-teman yang hadir malam hari ini, ikutilah sikap Pak Kris ini. Jadikanlah sebuah pedoman bahwa berkarya itu tidak boleh mandek. Nah, setelah tidak mandek, harus pikirannya muncul, dipamerkan. Nah, dengan dipamerkan, gedung Balai Budaya ini juga akan hidup, aktif, menjadi sebuah ruang yang penuh kehidupan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sirwono. Wah, ini cukup menginspirasi. Kali ini pameran ini sudah kita buka oleh Pak. Sebelumnya matur nuwun Pak Sri atas kehadirannya. Juga sekali lagi ini kawan-kawan juga terima kasih. Sekarang mungkin acara sudah kita buka, tentunya para hadirin bisa menyaksikan karya yang sudah terdisplay, dan ini langsung mungkin dari senimannya Bapak Krisnanda saya minta sedikit
Ini kok ngeruwet ini seperti apa sih? Nah, ini dari senimannya sendiri kita butuh sesuatu wacana untuk bisa disampaikan. Gih, monggo. Pak Kris, monggo silakan. Ya, tadi malam Pak Dodo Karundeng itu tanya sama saya nggak bisa memahami maksudnya apa, Pak. Saya akhirnya ada Pak Sanagrah, saya cerita bahwa ngeruwet. Ini saya teringat ketika anak-anak, bahkan sampai sekarang pun gambar saya seperti benang ruwet. Maka saya singkat menjadi ngeruwet. Ngeruwet itu artinya bisa dimaknai sebagai sket. Ngudari adalah mengurai. Mumet adalah kepusingan atau beban atau kepenatan hidup. Jadi sebetulnya dengan seni kita bisa membuat atau mengurai atau mencari jalan untuk tetap bertahan mengatasi kepenatan atau kesulitan hidup. Kira-kira begitu. Terima kasih, ini cukup singkat padat ya. Baik para hadirin semua, acara ini sudah kita buka. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami di sini sebagai kurator dan penulis sekaligus memandu acara ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Silakan, selamat menikmati melihat ngeruwet ngudari mumet.